Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Desia dari Program Studi Bahasa Indonesia kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Yang akan saya bahas yaitu media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Ada dua teori yang dapat dihubungkan dengan media pembelajaran, yakni menggunakan teori akomodasi dan hipotesis saringan afektif. Teori yang pertama yaitu tentang akomodasi Ellis dan media pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa, motivasi merupakan penentu utama kemahiran berbahasa kedua. Menurut Ellis tahun 1986, halaman 255. Teori ini memberikan penjelasan bahwa motivasi yang tinggi pada diri pembelajar akan menghasilkan kemahiran berbahasa yang lebih dibandingkan dengan motivasi yang rendah. Yang kedua yaitu hipotesis saringan afektif Krasen dan media pembelajaran. Menurut Krasen, tahun 1985, halaman 3, saringan afektif yang dimiliki pembelajar bahasa akan menentukan seberapa banyak pembelajar bisa berhubungan dengan input bahasa dan bagaimana pembelajar dapat mengubah input menjadi intake. Seorang pengajar bisa menghadirkan media dalam pembelajaran, antara lain, yaitu menganalisis ciri-ciri pembelajar atau siswa, merumuskan tujuan, memilih, mengubah, dan merancang bahan. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan, yang selanjutnya yaitu menggunakan respon siswa, mengevaluasi media, dan prinsip pemilihan media. Adapun pertimbangan dalam memilih dan menentukan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu fungsional, tersedia, murah, dan menarik. Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran dapat mengembangkan sebuah media, di antaranya yang pertama yaitu menggunakan media berbasis manusia, yang kedua media berbasis cetakan, yang ketiga yaitu media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Media yang bisa kita gunakan yang pertama yaitu media berbasis manusia. Media berbasis manusia ialah rancangan pembelajaran yang interaktif. Jenis media berbasis manusia meliputi pembelajaran partisipatori, pembelajaran bermain peran, pembelajaran kuis tim, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran 99 detik. Media yang digunakan yang kedua yaitu media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan antara lain yaitu bisa menggunakan buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang. Yang pertama yaitu konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Media yang ketiga yaitu media berbasis visual. Bentuk visual dapat berupa gambar referensi seperti gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Yang kedua yaitu diagram. Diagram yang melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materi. Yang ketiga yaitu peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi materi. Yang terakhir yaitu grafik, seperti tabel, grafik, dan bagan yang menyajikan gambaran. Kecenderungan data atau antarhubungan seperangkat gambar atau angka-angka. Terakhir yaitu media berbasis komputer. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Dalam bahasa dan sastra Indonesia terdapat keterampilan berbahasa. Dan keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan berbahasa lisan.
Di dalam keterampilan berbahasa lisan itu ada media pembelajaran keterampilan menyimak. Terdapat 4 media belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak, yakni menggunakan media dengar, lagu, manusia, dan teknik drama. Yang kedua ada media pembelajaran keterampilan berbicara. Terdapat 3 media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan berbicara, yakni menggunakan gambar. Terdapat 2 macam gambar, yakni gambar asli dan gambar ilustrasi. Yang kedua bisa menggunakan peraga bercerita. Peraga bercerita dapat berupa boneka, wayang, atau media lainnya. Yang terakhir yaitu menggunakan teks. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan berbahasa tulisan. Media pembelajaran keterampilan membaca. Macam-macam media pembelajaran keterampilan membaca antara lain bisa menggunakan teks, manusia, dan audio visual. Yang selanjutnya yaitu media pembelajaran keterampilan menulis. Beberapa media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan menulis adalah menggunakan gambar, foto, lingkungan sekitar, dan benda-benda model lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.